Jadi buku ini 75.000, tapi teman-teman akan mendapatkan hadiah. Selain buku ini, teman-teman akan mendapatkan seminar online selama 2 jam. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan sharing pengalaman saya dengan topik bagaimana cara memulai investasi dengan modal sekecil-kecilnya. Nah, banyak orang yang datang ke saya dan bertanya, Pak Pipo, caranya gimana ya investasi properti? Pak, saya pengen punya properti dan bisa menghasilkan passive income. Tapi problemnya Pak, properti itu kan mahal. Satu properti mungkin 500 juta, 1 miliar. Saya nggak punya uang 500 juta, 1 miliar Pak. Caranya bagaimana saya bisa mendapatkan properti itu? Nah, teman-teman, saya belajar properti mulai tahun 2001 ketika saya membaca buku Rich Dad Poor Dad. Ketika itu saya bermimpi, berangan-angan, wah asik juga ya kalau punya properti. Propertinya menghasilkan passive income, disewakan, setiap bulan saya mendapatkan uang dari sana sehingga saya tidak perlu bekerja. Apalagi kalau propertinya banyak. Nah, sejak tahun 2001 saya terus mencoba mencari properti yang seperti yang saya mau. Dan ternyata butuh waktu teman-teman. Tahun 2001 saya mulai belajar properti karena terinspirasi. Kemudian saya buka e-koran, tutup koran, buka koran, tutup koran, cari semua iklan, saya cari-cari. Prinsip di properti di buku Rich Dad Poor Dad sebenarnya sangat mudah. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad, contoh, kalau kita beli rumah sewa, tanya angsurannya berapa. Misalnya angsurannya 10 juta. Berarti pastikan bahwa properti tersebut income-nya lebih dari 10 juta. 10 juta lebih 1 rupiah pun tidak masalah. Yang penting properti itu bisa membiayai dirinya sendiri, bisa membayar cicilannya sendiri, sehingga kita tidak perlu repot-repot keluar uang dari kantong kita untuk membayar angsurannya. Prinsipnya sangat mudah, bukan? Nah, saya coba menerapkan teori itu. Ternyata ketika saya coba menerapkan teori yang didapat dari buku itu, ternyata tidak mudah. Rumah sewa di Indonesia saya belum ketemu yang income-nya bisa lebih besar dari angsuran. Karena tipikalnya di Indonesia, rumah itu capital gain. Kalau teman-teman invest di rumah, biasanya cenderung untuk mengejar capital gain atau kenaikan harga properti tersebut. Sehingga yieldnya atau sewanya biasanya nilainya kecil. Berbeda dengan tipe-tipe properti lain. Nah, setelah saya cari rumah-rumah tidak ketemu, akhirnya saya mulai berpikir, mungkin kalau rumah tidak bisa, tapi mungkin properti yang lain bisa. Nah, properti yang lain saya coba mulai cari kontrakan atau kos-kosan. Cari kontrakan, kos-kosan, buka iklan koran. Zaman itu masih pakai koran ya, internet belum terlalu banyak. Dari iklan-iklan koran itu, kemudian saya potongin satu-satu, saya nilai, saya bandingkan dengan angsurannya. Satu-satu saya potongin, kemudian dihitung income-nya berapa, angsurannya berapa. Terus seperti itu terus. Dan ternyata ada properti yang seperti itu. Ada properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi sudah terpenuhi syarat untuk mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Waktu itu tahun 2005 saya menemukan ada kontrakan di daerah Karawaci, ya, Perum Karawaci, yang terdiri dari 20 kontrakan. Dan disewakan satu kontrakan 550 juta. Nggak mungkin ya sewa 550 juta. 550.000 sebulan. Sehingga 20 unit waktu itu penuh dia, karena bentuknya bagus, parkirnya juga gampang. 11 juta sebulan income-nya. Harga propertinya dijual hanya 550 juta. Cicilannya 7 juta rupiah. Kalau cicilan 7 juta, income dari kontrakan itu 11 juta, maka saya bisa tidak perlu nyicil,
Teman-teman pun kalau beli tidak perlu nyicil, tidak perlu membayar angsuran. Nah, itu yang saya maksud dengan properti yang bisa menghasilkan income lebih besar dari angsurannya. Cara mencari properti ini gimana? Tentu tidak mudah, teman-teman. Teman-teman akan butuh waktu. Nggak mungkin teman-teman buka koran, langsung ketemu propertinya ini bisa. Enggak. Mungkin dari 100 properti hanya ada satu yang bisa income-nya lebih besar dari angsuran. Pak, 100 properti kan banyak, Pak. Tidak banyak. Kalau teman-teman seminggu mencari 4 properti, Sabtu 2, Minggu 2, berarti teman-teman akan butuh 100 properti dibagi 4 per minggu, berarti 25 minggu teman-teman akan bisa menemukan properti itu. Kurang lebih ya, secara garis besar ya. Mungkin ada yang lebih cepat, mungkin ada yang lebih lambat. Nah, cari properti-properti seperti itu, ketika kita mendapatkan properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, katakanlah pokok utang 90%, DP 10%, berarti teman-teman telah menyelesaikan 90% dari permasalahan. Permasalahannya apa? Tidak punya modal untuk membeli properti. Nah, kalau teman-teman sudah menyelesaikan 90% masalah, tinggal 10% masalah, 10% masalah kita bisa pikirkan lebih mudah daripada memikirkan 100% masalah. Demikian juga itulah yang saya lakukan, dan sejak itu saya sangat tertarik dan saya akhirnya berhasil membeli properti pertama saya tahun 2008. Oh iya, yang tadi Karawaci akhirnya tidak saya beli. Kenapa? Karena waktu itu saya belum ketemu caranya dengan DP sekecil-kecilnya, caranya seperti apa, saya belum ketemu. Saya baru bisa menerapkan DP yang kecil itu tahun 2008. Jadi 2008 saya baru beli properti pertama saya. Properti pertama saya sangat menarik, kenapa? Karena income-nya lebih besar dari angsuran. Semudah itu? Tidak. Ternyata kos kontrakan itu pusing, teman-teman. Jadi properti pertama saya itu kos-kosan, dan ternyata pusing. Saya harus ngurusin orang yang sudah bayar angsuran atau belum, ada yang berantem, ada yang motornya hilang, ada yang listriknya mati, kamarnya rusak, sehingga membuat saya tidak bisa konsentrasi ke pekerjaan saya. Nah, apa yang saya lakukan? Tahun 2008 beli kos, tahun 2009 saya cari properti dengan model yang sama, tapi sekarang saya cari properti yang ada bisnisnya, tapi bukan kos, tapi properti yang ada pengelolanya. Dan saya mulai cari-cari pengelola, ternyata bisnis minimarket waralaba Indomaret bisa cara seperti itu. Income lebih besar sedikit dari kos-kosan, tapi bukan yang income yang paling penting, teman-teman. Sekarang saya mencari yang bisa mengelola toko sehingga saya tidak perlu repot, yang bisa mengelola bisnisnya sehingga saya tidak repot. Waktu itu saya nyari pengelola kos tidak ada, akhirnya saya coba cari-cari minimarket waralaba bisa dikelola sehingga tidak repot, dikelola oleh franchisor. Nah, tahun 2009 saya baru mulai kerjasama dengan minimarket waralaba, tapi tahun 2009 itu masih sewa loh. Saya masih belajar dari sewa. 2010 baru ilmunya lengkap. 2010 saya beli properti pertama saya yang langsung ditempati oleh minimarket waralaba Indomaret, sehingga saya tidak repot, income-nya bisa lebih besar dari angsuran, income-nya bisa dipakai untuk bayar angsuran sehingga saya tidak repot, dan lengkap sudah yang saya dicontohkan di buku Rich Dad Poor Dad itu saya terapkan di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi syarat kalau teman-teman pengen invest dengan modal sekecil-kecilnya di properti, syarat nomor 1 adalah cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Itu syarat pertama. Kalau syarat kedua, teman-teman mau repot atau tidak, nggak masalah. Kalau mau repot bisa kos-kosan atau kontrakan. Tapi kalau nggak mau repot seperti saya, mungkin bisa dengan minimarket waralaba Indomaret, kebetulan saya pakai Indomaret. Nah, cara itu teman-teman bisa milih, tapi sebenarnya bisa. Nah, kalau investasi dengan modal sekecil-kecilnya itu bisa, teman-teman. Saya yakin kalau saya bisa, teman-teman juga bisa. Gimana? Sudah mulai mendapat pemahaman?
Saya berharap teman-teman mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita hari ini, sharing saya hari ini. Oh ya teman-teman, saya ada sedikit informasi. Saat ini saya sudah menerbitkan satu buku. Bukunya seperti ini, Bisnis Waralaba Indomaret. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bisnis waralaba Indomaret, teman-teman bisa membeli buku ini. Buku ini harganya 75.000, tebalnya sekitar 107 halaman lebih. Teman-teman bisa dapatkan di toko buku Gramedia terdekat di kota Anda, atau teman-teman juga bisa beli di Tokopedia. Begitu masuk Tokopedia, teman-teman klik search Bisnis Waralaba Indomaret. Nah, nanti akan muncul official store saya, teman-teman bisa order dari sana. Dan buku ini teman-teman, di dalamnya ada free seminar online 2 jam bersama saya. Jadi teman-teman tidak belajar cuma hanya 10 menit, tapi teman-teman akan belajar lengkap selama 2 jam. Teman-teman bisa mendapatkan, saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari seminar online 2 jam itu. Ya, jadi buku ini 75.000, tapi teman-teman akan mendapatkan hadiah. Selain buku ini, teman-teman akan mendapatkan seminar online selama 2 jam seharga 150.000. Jadi kalau seminar saya harganya 150.000, teman-teman bisa mendapatkan gratis dengan membeli buku ini senilai 75.000. Dari saya seperti itu teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa mulai membangun passive income dan berinvestasi properti. Dan saya senang sekali kalau teman-teman berhasil juga. Terima kasih, semoga berhasil. Salam passive income properti. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Lender.